Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Sekalian alam ini telah berada di dalam liputan rahmatnya, termasuk dengan diri kita sendiri. Jadi adanya terang, gelap, semuanya itu adalah sesuatu yang sifatnya baharu. Dan orang yang sudah benar-benar mengenal kepada kesejatian Tuhannya, mereka bukan lagi memandang kepada baharunya alam, melainkan telah memandang kodimnya. Bagaimana cara memandang kepada yang kodimnya tersebut? Untuk memandangnya, para guru sufi telah menjelaskan, yaitu pandanglah yang kosong yang tidak berzat. Itulah yang dipandang. Jadi, jika kita hendak mengetahui hakikat alam, renungkanlah titik awalnya. Mana titik awalnya itu? Titik awalnya itu ialah zat mutlak. Itulah awalnya titik. Siapapun yang dapat merenungkan awal titiknya ini, maka ia akan dapat mengetahui isi dunia ini. Inilah rahasia yang tidak sembarangan orang memilikinya. Tuhan itu rahasia ahadiyat atau rahasia daripada la ta'yin. Renungkanlah betul-betul awal titiknya ini. Karena kalau kesadaran merenungkan titik awalnya itu telah menjadi, maka kita akan merasakan tenggelam sekalian alam, yaitu diri kita telah kembali kepada tiada. Karena di sini kita akan merasakan tenggelamnya diri kita. Dan kalau kita sudah merasakan bahwa diri kita telah tenggelam semuanya, barulah akan hadir rasa isbat, tetapi bukan lagi yang baharu, karena yang merasakan hanya sir di dalam kalbu kita. Agar kita paham tentang tawajuh dan muraqabah, karena pada intinya keduanya tetaplah sama, hanya berlainan dari segi bahasanya saja. Batin Muhammad itu rahasia pada kita. Jadi Muhammad itu berhimpun pada rahasianya. Kita ini disuruh mengenal. Tentu matilah kita dalam pengenalan itu. Siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah dirinya. Maksud binasa di sini bukan hancur atau hilang, melainkan tiada merasa adanya diri lagi. Dan di dalam salat pun kita disuruh untuk mengenalnya. Yang dinamai rahasia, itulah zat. Untuk dapat lebih sempurna lagi, perlu kita mengetahui dan mengenal betul-betul sampai paham jalan musyahadah yang ada pada diri kita, yaitu yang nyata adanya pada diri dan nyata pada sekalian alam, yaitu zatnya, sifatnya, asmanya dan juga af'alnya. Lakukanlah musyahadah seperti ini, yakni pandangan hati yang terus berkekalan selalu dengan Allah. Karena yang empat macam ini hakikatnya memang telah ada pada diri kita dan telah ada juga pada sekalian alam. Lakukanlah muraqabah, jangan lagi berpaling kepada yang lain. Lakukanlah mukasyafah sampai terbukanya tirai hijab diri kita dengan Allah. Karena dengan mukasyafah ini kita juga tahu bahwa lafaz alif lam lam ha itu hanya menunjukkan kepada namanya. Nama menunjukkan adanya zatnya, sedangkan adanya Tuhan itu bukan kepada lafaz alif lam lam ha. Sebab kalau kita berkeyakinan kepada lafaz alif lam lam ha, itu berarti kita masih bertuhankan kepada lafaznya. Sudah tahu bahwa lafaz itu hanya namanya. Namanya itu bukan Tuhan. Kalau sudah paham tentang hakikat dan makrifat, maka segala apapun yang kita kerjakan, semua itu dari Allah, kepada Allah, dan kembali kepada sumber pekerjaannya. Seperti sholat,
berzikir, dan lain-lain. Itu semua menunjukkan pekerjaan yang punya rahasia, yaitu pekerjaan rahasia Allah. Mengapa dikatakan sebagai pekerjaan rahasia Allah? Sebab terbitnya segala sesuatu dan lain sebagainya, itu semua dari Allah dan hanya kepada Allah. Dari segi hakikat yang kita lakukan, seperti sholat, berzikir, dan lain-lain, semua itu menunjukkan zat Allah yang bersifat taksir kebesarannya. Sifat taksir ini terdiri atas 4 sifatnya, yaitu kudrat, iradat, ilmu, dan hayat. Itulah mengapa orang makrifat selalu berkekalan dengan Allah, tetap dengan Allah. Dia tidak mengingat dirinya yang zahir maupun yang batin. Jelaslah, makrifat itu meraibkan yang batin, bukan meraibkan yang zahir. Kalau batinnya tetap tertuju kepada Allah, tentulah keadaan yang zahir tidak ada yang mengendalikannya, karena segala gerak yang zahir itu telah hadir dari diri yang batin. Maka lepaslah yang zahir akan dirinya kepada yang batin, dikarenakan yang batin itulah yang kekal bersama dengan Allah. Itulah yang dikatakan fana. Jadi paham ya, bahwa fana itu bukan memfana-fanakan diri atau merasa-rasakan diri, itu tidak ada. Itu jelas tersalah paham. Kekalkan saja diri batin kita dengan Allah, maka keadaan zahir akan ikut dengan sendirinya. Itulah yang dikatakan fana fillah. Tidak merasa adanya zahir batin lagi, yang ada hanya Allah saja. Makanya dalam ibadah apapun, jangan lupa nama dengan yang punya nama itu tidak bercerai. Kita berkata, yang punya kata berkata. Kita melihat, yang punya lihat melihat. Kalau semua telah kembali kepada zatnya, tentulah kita sudah kembali, yaitu sifat Adam yang tiada. Jadi ingatlah bahwa zikir makrifat itu dengan perasaan. Pada perasaan sudah ada Allah saja, tidak pakai baca-baca lagi. Inilah ilmu yang sudah menjadi. Saudaraku, sang sejati, kembali kepada hakikat diri. Bukankah Allah itu dikenal dengan zatnya, sifatnya, asmanya, dan juga af'alnya, yang meliputi sekalian alam dan juga pada diri kita, yaitu tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Jadi hakikat diri insan zahirnya terdiri daripada tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Sedangkan pada sisi batinnya terdiri atas zatnya, sifatnya, asmanya, dan af'alnya. Oleh sebab itu, berlakulah 2 perkara, zahir dan batin. Maka dikatakanlah oleh ahli makrifat, syariatun bila haqiqatun atilatun. Syariat tanpa hakikat sia-sia. Haqiqatun bila syariatun batilun. Hakikat tanpa syariat batal. Maka syariat dan hakikat tidak bisa bercerai. Adapun dengan insan itu nama yang zahir, dan Allah itu adalah nama bagi yang batin. Nama yang zahir pada diri insan itu, yaitu tubuh, hati, nyawa, dan rahasia. Sedangkan nama bagi yang batin pada Allah, itu zat Allah, sifat Allah, asma Allah, dan af'al Allah. Disinilah baru kita dapat mengetahui bahwa huruf yang pertama dijadikan itu ialah huruf H. Kemudian H menjadi ba, dan ba pecah menjadi sekalian alam. Karena di dalam titik sudah ada alif. Karena kuatnya tekanan ketuhanan, pecahlah titik dan jadilah alif. Nur Muhammad pecah, jadilah sekalian alam. Disinilah baru kita paham
Rupanya sifat yang zahir kenyataannya telah ada pada sifat nafas. Kalau tidak ada nafas, tentu tidak dapat bergerak. Sifat nafas itulah kenyataannya pada sifat nyawa. Dan sifat nyawa kenyataannya pada Tuhan. Makanya janganlah berpegang kepada nafas atau pada nyawa, tetapi berpeganglah hanya kepada Tuhan. Tuhan tidak keluar masuk, tidak naik turun. Yang turun naik itu nafas, bukan Tuhan. Mudah-mudahan dipahamkan. Aminullah. Sekianlah. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.